Selamat datang di channel Gila Hobi TV. Saat ini kita main ke tempatnya Mas Yuli. Jadi beliau ini adalah salah satu tokoh otomotif di Solo. Boleh dibilang seperti itu karena memang koleksinya luar biasa teman-teman. Jadi kali ini kita akan mengupas hobi tentang motor. Koleksi motor ini. Jadi apa sih keuntungannya untuk mengoleksi motor-motor tua, terus ketertarikan kita ke kendaraan roda 2 dan lain sebagainya. Nanti kita tanya-tanya Mas Yuli sebagai narasumber kita selengkapnya. Beripun kabarnya Mas Yuli? Alhamdulillah saya. Nah, ini kok pakai bahasa Indonesia aja ya Mas Yuli? Iya. Lah ini kita mau tanya-tanya Mas Yuli. Ini Mas Yuli kok bisa menemukan passion di motor-motor tua seperti ini Mas Yuli? Sebenarnya kan itu dari keinginan dari muda, motor yang diinginkan dari muda apa tidak terpenuhi ya balas dendamnya sekarang ini. Kenangan ya. Kenangan dari dulu. Istilahnya kenangan yang terbeli. Iya. Nah, Kenangan yang tertunda dan terbeli. ini mulai sejak kapan Mas Yuli? Mulai sejak kalau untuk hobi udah dari kecil sih, dari SMP. Hobi motor. Dari hobi motor yang dulunya protolan tapi ya. Oh ya. Terus mulai kesininya kita mainnya ke restorasi orisinil gitu. Nah itu kalau kita ngobrol sama Mas Yuli, ini kan kebanyakan koleksinya Mas Yuli ini kan 2 tak Mas. Iya. Kenapa kok tidak 4 tak Mas? Yang bebas polusi dan kalau kata orang-orang kan banyak yang bilang 4 tak itu kan lebih mudah perawatannya Mas. Lebih ngirit. Lebih ngirit. Nah itu Kalau untuk pemuda 90-an 2 tak Mas. tetap 2 tak ya. Ikonnya itu tetap 2 tak. Pemuda 90-an. Reng nah itu. Biasanya kan dulu suka yang kenceng-kenceng ya. Itu kan Untuk untuk liaran zaman balapan dulu itu kan ya. 2 tak kebanyakan. Mungkin feel-nya ya Mas ya. Iya. Feel-nya itu dapat motor 2 tak, 4 tak itu kan kalau 4 tak kalem suaranya, tapi kalau 2 tak tenaga, suara itu memang nggak bisa bohong teman-teman. Apalagi liar. Apalagi sekarang kebanyakan pabrikan juga sudah stop produksi ya Mas. Kalau untuk 2 tak, mesin-mesin 2 tak untuk yang konsumsi masyarakat. Tapi kalau untuk balap ya itu mungkin beda lagi. Kalau untuk segi ini dari segi kolektornya itu dari segi ininya 2 tak atau 4 tak lebih ininya. 2 tak. Kan kalau untuk produksi zaman dulu kebanyakan motor 2 tak, kecuali Honda ya. Produksi zaman dulu 2 tak, jadinya banyak kenang-kenangan orang masa lalu yang naik motor 2 tak, yang dulu nggak terbeli, sekarang dia udah pada sukses, ya kan? Dia membeli kenangan. Untuk harga jualnya kan relatif ya, relatif. Tinggal kita lihat kondisi. Ada yang suka restorasi, ada yang suka ori kan gitu, ada yang suka modif. Custom dikit gitu kan. Ya kalau untuk pembahasan motor-motor tua itu sebenarnya kan lebih baik ori ya Mas ya. Iya, lebih baik ori. Ori. Kita lebih baik ori. Itu sampai ke detail-detailnya mungkin juga Iya. diusahakan ori ya Mas. Kalau kita restorasi juga harus detail ori. Dari baut-baut, dari segi warna kan kita harus ori. Kalau kesulitannya Mas, itu kan berarti panjenengan hunting itu ya? Iya, Itu hunting dari satu ini kurang ini ya. Itu untuk kesulitannya apa yang paling sulit biasanya mengerjakan apa? kalau kita yang paling sulit malah baut-baut Mas. Baut-baut. Kalau untuk bagian part body ada lah. Untuk baut-baut kan dari baut mesin sama baut body kan mesti beda bentuk. Ya kan? Beda warna kan gitu. Beda tahun, Iya, beda Beda tahun, bentuk. beda bentuk, beda teknologi ya Mas ya. beda teknologi. Nah itu kan ada motor-motor yang di sini tuh kok saya tadi lihat Mas. Itu kan new old stock teman-teman. Jadi motor lama tapi disimpan sampai sekarang dan masih baru. Belum pernah ditunggangi ya. Itu seperti Shogun apa itu Mas? 125 itu Mas. Iya. Itu kok jenengan koleksi itu apakah harganya sekarang bisa naik Mas? Ya, Atau untuk saat gimana? nanti. Untuk saat nanti kemungkinan bisa. Berarti memang ini ada juga dari penggemar-penggemar otomotif memang arahnya ke investasi ya Mas ya. Investasi. Nah,
Nah itu contohnya tadi teman-teman, ini saya juga lihat di situ tuh ada, boleh ke sana Mas Yuli. Moga-moga. Nah ini ada motor yang saya tuh mungkin ini zaman kakek saya ini. Nah ini kan Yamaha 75 ya Mas ya. U7. U7. 75 cc kalau yang ini. Nah Ini ini kan kan, ada 3 versi, U5, U7, U9. oh nah Jadi ini 50 cc, 70, 90. ini setelah direstorasi atau sudah dapat seperti ini Mas Yuli? Udah dapat seperti ini, belum udah dapat, direstorasi. belum Kita direstor restorasi. lagi ya? Iya. Tapi masih bagus ini kondisinya. Iya, tapi kita restorasi ulang lah. Nanti. Ori. Ini Mas Yuli juga menyediakan part-partnya di sini juga Ada ya. spare Nah, partnya. itu spare partnya teman-teman bisa lihat di sana. Nah, itu semua spare part stoknya Mas Yuli sendiri untuk mengerjakan motor-motor beliau. Nah, seperti contohnya ini kan nanti Ini kristal ini Mas Yuli. Itu kristal, iya kristal. Nah, ini Kristal. baru dapat memang seperti ini nanti di Iya, kita restorasi, restorasi. baru semua. Ini kalau gini Mas, kita kan ini cowok semua Mas. Iya. Ini pertanyaan saya mungkin agak sedikit menyinggung, tapi saya mohon dimaafkan dulu. Monggo. Karena ini pertanyaan setiap lelaki yang mempunyai hobi seperti ini. Nyun sewu Mas Yuli, apakah istri menyetujui seperti ini? Nah, Ibu kalau- negara. kita bilang sama istri, Mah, pilih aku hobi dibawa pulang atau hobi yang tidak dibawa pulang, kan gitu ya. Iya. Yang dibawa pulang kan mungkin luar ya? Malah ndak konangan idaman gitu. lain kan kita nggak tahu. Soalnya hobi macam-macam ya Mas Yuli. Kita ngomong yang hobi positif ini. Ini hobi mengumpulkan sepeda motor, daripada untuk yang negatif kan mending seperti ini. betul. Dan ini bisa juga untuk investasi ya Mas. Bisa untuk investasi. Bisa dijelaskan mungkin nanti sama ibu-ibu di rumah. Nanti juga ini nggak kalah sama emas gitu. Maksudnya harganya juga naik terus gitu. Jadi jangan khawatir teman. Tapi yang penting satu ya Mas Yuli, jujur. Jujur. Nah itu penting mungkin ya Mas ya. Nah, Dan bisa untuk bisnisnya juga ini ya. Nah, itu ini Mas Yuli kalau motor dengan koleksi sekian dan masih banyak yang ada di bengkel dan lain sebagainya, itu ngumpulkannya caranya gimana Mas Yuli? Apakah Mas Yuli hunting ke daerah atau mungkin ada orang-orangnya Mas Yuli, mungkin teman-teman gitu yang mencarikan atau gimana? Kita awalnya juga hunting sendiri ya Mas, sama teman-teman. Terus kan ada media sosial kan, jadi kita menggunakan media sosial untuk mencari barang di situ. Dari segi spare part motor hobi, namanya hobi kan pasti adalah komunitasnya kan. Kita menggunakan komunitas kita yang di Yamaha, yang di Suzuki, yang di Honda kan gitu. Kalau untuk jauh, yang paling jauh gimana? Paling jauh untuk huntingnya. Ambil motor gitu. ambil motor Iya. paling jauh. Iya. Paling jauh itu Jawa Timuran. Jawa Timuran. Iya, paling jauh Jawa Timuran. Jarang kita ke Jawa Barat. Itu kalau gini Mas, saya kan juga sering kadang kan kita pengen motor gitu. Iya. Ada yang dipingini terus tiba-tiba muncul di Facebook. Iya. Tapi masalahnya tempatnya jauh Mas. Lah itu bagaimana untuk biar kita kan, ini masalahnya kan motor ini satu kita mungkin ngejarnya ori Mas. Yang kedua barangnya ada atau tidak. Karena barang seperti itu kan dengan harga miring pastilah kita tertarik kan Iya. gitu. Lah itu cara ngecek itu apakah Mas Yuli harus datang ke tempat atau gimana Mas? Kita nggak harus datang ke tempat. Kita juga kalau kita ada teman di kota tersebut minta tolong. Bisa seperti Minta itu tolong ya? bisa seperti itu ataupun kita sistem kepercayaan kan. Ya. Kalau kita dapatnya di media sosial atau media online ya. Di media online kan bagangnya kepercayaan Mas. Yang dia ini kan kepercayaan. Ya, dan itu terus tetap harus hati-hati teman-teman, walaupun Iya. ada barangnya diincer tapi jangan terlalu istilahnya menyepelekan. Jadi ya memang harus benar-benar dicek, harus benar-benar di-track itu orang benar-benar jualan barang yang benar atau enggak. Kita buka profilnya, pertemanan dengan siapa Nah. aja. Dilacak dulu. Dilacak Kalau dulu. ada yang sama dengan pertemanan kita minta Berarti tolong bisa lah. atau bisa lah. Cek. Nah itu kalau ini kan banyak juga motor-motor yang tua-tua teman-teman. Jadi istilahnya gini, ini tua tapi tuanya dulu waktu kita masih muda, mungkin memorinya Mas Yuli atau mungkin kita waktu masih umur SMA ini ya Iya. Mas ya. SMP SMA. SMP SMA ini. Kalau ini belum lahir ini. Belum kalau ini paling tua nih. Sepertinya paling tua ini. 70-an Ya, ini. 71. 71. Lah ini kalau untuk perawatannya Mas Yuli,
untuk motor sebanyak ini, itu apakah harus dipanasi setiap hari atau gimana Mas Yuli? Dimarah-marahi ya biar panas. Sebenarnya nggak usah setiap hari. Kalau seminggu sekali kita starter, nggak usah nyala nggak masalah. Cuma biar olinya apa muter. Puter. iya. Cuman gitu aja sih. Iya. Kalau untuk ini pajak ini gimana Mas? Pasti nggak pernah ada yang pajakin kita. Oh gitu. Ah. Tapi Yang penting surat lengkap. Surat yang penting lengkap. surat lengkap Oh, kita. iya. Iya. Ini surat lengkap semua ini teman-teman. Mungkin nanti kalau teman-teman ada yang tertarik dan tapi ini dijual juga nggak Mas Yuli? Ada yang dijual, ada yang Ah. enggak. Berarti kolektor. 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 Kalau pembelinya mau minta pajak sekalian kita pajakin. Bisa. Nah, bisa. Oke. Karena ini motor resmi teman-teman. Iya. STNK, BPKB sesuai semuanya. Jadi nggak usah khawatir nanti kalau ketemu Mas Yuli ndelalah nawar. Nah, nanti bisa Kepengin koleksinya mau ditawar. Itu mau contohnya dibeli, kan seperti bisa. Alfa tapi warna biru itu kan jarang juga itu. Itu Iya. Mas Yuli dapatnya sudah warna seperti itu atau gimana? Warna asli itu. Warna Itu aslinya warna memang asli. seperti itu. Itu emang ada alfa biru pastel itu. Mas. BPKB, STNK sama ya Mas? Asli. Bawaan warna biru. Bawaan. pastel. Itu yang sudah direstorasi apanya saja? Total restorasi. Itu total restorasi Total kalau itu. restorasi. Nah, ini contohnya teman-teman. Untuk Yamaha Alfa ini harganya berapa Mas Yuli? Itu kisaran di 25. 25 teman-teman. Padahal dulu paling sekitar 5 juta enggak nyampe ya Mas. Iya, iya. Tinggo ecenan. Ya dulu 5 juta enggak nyampe, sekarang segitu harga deh. Jadi Dulu yang mahal kan warna hitam Mas malahan. Oh, Daripada iya. warna lainnya kan gitu. hitam merah, hitam biru itu. Sekarang Ya. yang Makanya langka-langka sekarang ini jadi ya, langka. yang langka-langka Iya. ini. Kalau itu ada GL merah itu ya? Iya, itu merah GL itu Pro awal awal. pengeluaran tahun 83. Tahun 83. Ini Mas Yuli. Ini dari sekian koleksinya Mas Yuli ini yang paling yang mana ini? Yang paling harganya paling hack lah. Paling hack untuk saya untuk restorasi RGR. RCR. Suzuki RGR. RC ungu itu. Iya, RGR ungu. Itu tahun berapa itu? Itu 95. 95. 94 95. Dan strippingnya langka itu ya? Iya. Itu buntutnya masih seperti kristal, itu. ya. Nah, Nanti RGR kristal jumbo. itu teman-teman. Jadi ini banyak sekali manfaat yang mungkin teman-teman mungkin mikirnya kan dulu wah motor-motor tua itu sekarang apa mungkin ya contohnya Dipandang seperti ini. sebelah mata Iya. dulu ya. Alfa 2R ini kan orang sering melesetkan kan di Alphard 2R. Nah itu kan kadang wah enggak mau ya. Sekarang harga NMAX. Sekarang seharga NMAX. sekarang NMAX aja mungkin sama-sama second loh ya. Malah lebih tinggi itu. Kalau NMAX sekitar 23 itu sekarang Jalan 25. yang dilihat itu daripada. Betul. Itu yang membikin motor lama lebih mahal dari motor yang baru sekarang. Itu seperti apa aja Mas? Kalau yang membuat motor lama lebih mahal, Motor ah, kayak gini kok bisa lama bisa laku mahal gitu loh. yang mahal itu kenangannya. Kenangannya ya? Iya, kenangannya nilai historisnya. Historisnya. Gitu. Sama usaha untuk merekondisinya. Iya, itu. merekondisikan. Itu kan perlu waktu yang panjang itu. Mencari Mas, ya. bahan motornya itu kan juga Eh. mencari spare partnya. Kalau kita untuk restorasi kan susah di spare part kan. Iya. Mas. Ya, kita Itu cari. pengalaman Mas Yuli berapa lama? Misal ada yang paling lama yang berapa bulan itu untuk merestorasi? Tahunan Mas. Oh tahunan. Tahunan. Oh. Kayak GL Pro itu 2 tahunan Mas. Yang merah itu? Yang merah 2 itu tahun dua baru tahun. bisa terkumpul semua Baru ya? dapat terkumpul semua. Karena Untuk body partnya. Karena itu nggak di repaint ya Mas. Enggak di repaint. Jadi Original. benar-benar Original. tangki memang cari yang merah, terus apa headlamp itu juga Kita Setnya ori baru juga. semua. Jadi ini teman-teman, Mas Yuli ini diusahakan semua original, Iya. ya Mas ya? Semua original. ya memang karena tujuannya adalah restorasi dan membangkitkan memori yang dulu mungkin belum sempat dinikmati. Iya. Ya, Balas dendam. Balas dendam. sekarang harus bisa. Nah, ini contohnya teman-teman di sini mungkin bapak-bapak ini yang mau beli Force One ada, terus ada apa namanya Alfa juga, terus tadi Cam RG, ini ya, cam Iya, ini ya. cam. Yamaha ada. Cam. Terus itu juga ada yang kemarin juga banyak dilirik orang karena viral itu Honda Grand warna abu-abu, asli tuh ya Mas. Asli. STNK, Asli. BPKB, Iya, asli. Grand asli semua. Bulus. Grand Bulus, warna abu-abu. Nah, terus jadi gini Mas Yuli, kalau Mas Yuli
mengumpulkan semua ini, itu apakah ada ketertarikan dari pabrikan Mas Yuli untuk ngajak Mas Yuli mungkin pameran atau gimana gitu? Kalau untuk pabrikan belum ya Mas, tapi kalau untuk penggiat otomotif di Solo, kalau ada acara-acara kita alhamdulillah diundang. Diajak. Untuk bagian ngisi motor-motor 90-an. Iya. Nah, itu juga merupakan salah satu wujud eksistensi lah dari motor-motor tahun 90-an ya, Mas. Iya. Nah, ini kalau Mas Yuli kan sekarang untuk tadi kan mengulas untuk mengumpulkan apa namanya mengumpulkan spare part itu kan ternyata memang lama ya Mas. Iya, benar Mas. Lah itu apakah caranya juga sama Mas Yuli? Apa memang harus Mas Yuli harus hunting ke daerah atau gimana itu Mas? Sama Yuli? Mas, kita kan di area kota kita sendiri dulu, kita cari. Kalau kita nggak dapat, ya kita harus hunting lewat media sosial, media online gitu. Di komunitas-komunitas kayak kita nyari yang Suzuki ya di komunitas Suzuki gitu. Kalau untuk KW gitu Mas gimana Mas? Kita nggak main pakai KW. Nggak mau KW ya? Enggak. Kita Jadi pakai harus Ya, ori lah. Ori semua ya. Kita pakai ori. Pakem Biarpun ori. restorasi kita pakai ori. Ori. Nah, itu teman-teman. Bahkan sampai baut-bautnya pun juga dipikir sama Mas Yuli ya tadi. Sebisa mungkin, seori mungkin. Nah, itu kalau seandainya Mas Yuli, untuk pesan-pesan untuk teman-teman yang mau main motor-motor 90-an, Hobi itu seperti ini. memulainya harus gimana Mas Yuli? Memulainya kita harus cari bahan motor yang bagus dulu lah. Yang bagus, jangan yang banyak PR-nya ya Mas. Jadi yang motor yang masih mapan. Terus kita memulai restorasi, kita harus perhatikan untuk pertama kita harus punya satu knalpot ori baru ya, knalpot, holder, speedo, terus untuk lampu-lampu, untuk cover jok, stripping. Stripping susah. Yang stripping itu susah. Kalau Stripping saya harus memulai ori ya, memulai soalnya. restorasi, saya harus punya stripping dulu Mas. Yang ori. Itu yang paling susah. Malah paling sepele sebenarnya. Sepele Mas. Tapi yang menghidupkan motor, Motor itu iya strippingnya betul. ya. Kalau motor katakanlah kristal sudah jadi rapi tapi nggak ada stripping kan ya kurang. iya, Dan itu harus disesuaikan katalog. sesuaikan gitu, Mas, ya? katalog. Jadi itu tahun 90 Tahun sekian, ya strippingnya harus pakai seperti Harus itu seperti gitu ya. Nah gitu teman-teman. Nah itu kalau gini Mas Yuli, saya kan kadang juga pernah memulai untuk merestorasi sebuah motor. Pertimbangan Mas Yuli nih yang sudah berpengalaman dan lain sebagainya. Mending beli motor yang bahan yang jelek banget, terus dihidupkan dengan part-part yang ori, nanti dicari lah gitu. Atau yang sudah jadi Mas Yuli, yang sudah jadi restorasi. Nah itu untuk tergantung tuh, Mas. dari apa namanya biaya mungkin ya paling biaya dan waktu lah. Itu gimana Mas Yuli? Kalau yang udah jadi kan kita tinggal nikmatin Mas. Kan lebih enak sebenarnya. Tinggal pakai aja. Tinggal pakai aja. Kurang sedikit masih bisa Masih bisa kita kali lah. Sisi kepuasannya beda Nah, ya. itu nanti sisi kepuasannya beda kalau kita beli dari rongsok. Dari Dibangun rongsok lagi. kita bangun lagi dari awal bisa untuk cerita anak cucu. Iya. Ya. Betul. Dan saya terus langsung keingat motor saya yang itu terus jadi duh ngopo dhisik kok didol. Gitu. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini untuk sesi kali ini kita cukupkan sekian dulu. Nanti untuk sesi selanjutnya mungkin kita akan tour garage aja untuk mereview ini motor-motornya Mas Yuli karena banyak sekali. Mungkin banyak yang teman-teman yang penasaran di sini. Nanti akan kita liput untuk episode selanjutnya, kita akan liput koleksinya Mas Yuli apa saja. Gitu Mas Yuli. Iya. Matur nuwun sangat. Sami-sami. Sampun Sami-sami. di keparengaken sowan. Soan. Iya. Oke, gitu. Siap aku, monggo. Gitu teman-teman. Nantikan episode selanjutnya untuk kita review motornya Mas Yuli satu persatu ya, tapi nggak detail ya, kita kan pengen memperlihatkan untuk motor-motornya yang tahun 90-an itu yang seperti apa. Oke, ya. Oke gitu teman-teman. Jangan lupa subscribe, like channel Gila Hobi TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun Mas Yuli. Iya. Terang menit lek.